Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan pendidik dalam tinjauan pendidikan Islam. Hakikat pendidikan merupakan proses interaksi antar manusia yang ditandai dengan keseimbangan antara peserta didik dengan pendidik. Proses interaksi yang dilakukan oleh peserta didik diharapkan dapat mengubah tingkah laku pada diri pribadinya. Perubahan tingkah laku inilah yang menjadi salah satu upaya untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang mampu mengantar peserta didik mencapai fungsi dan tujuan pendidikan. Pendidikan secara semantik menunjukkan pada suatu kegiatan atau proses yang berhubungan dengan pembinaan yang dilakukan seseorang kepada orang lain. Pengertian tersebut belum menunjukkan adanya program, sistem, dan metode yang lazimnya digunakan dalam melakukan pendidikan atau pengajaran. Ada 3 pengertian hakikat pendidikan di dalam Islam, yaitu 1. Taklim. Taklim ini pembinaan atau pengarahan. 2. Tarbiyah, pengajaran. 3. Ta'dib, yaitu pembinaan atau pengarahan yang bersifat moral atau estetika. Pendidikan menurut Islam adalah keseluruhan pengertian yang terkandung di dalam ketiga istilah tersebut. Namun, ketiga istilah tersebut sebenarnya memberi kesan bahwa antara satu dan yang lainnya berbeda. Beda istilah taklim mengesankan memberi proses pemberian bekal pengetahuan, sedangkan tarbiyah mengesankan proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan kepribadian dan sikap mental. Sementara istilah ta'dib mengesankan proses pembinaan dan pengarahan bagi pembentukan terhadap sikap moral dan estetika dalam kehidupan yang lebih mengacu pada peningkatan. Pengertian pendidik dalam pendidikan Islam. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai kedewasaannya, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Dalam konteks pendidikan Islam, pendidik sering disebut dengan murabi, mu'alim, mu'adib, mudaris, mursyid, dan al-faqih. Menurut istilah yang dipakai dalam pendidikan dalam konteks Islam, keenam istilah ini mempunyai tempat tersendiri dan mempunyai tugas masing-masing. Yang pertama, murabi adalah orang yang mendidik dan menyiapkan peserta didik agar mampu berkreasi serta mampu mengatur dan memelihara hasil kreasinya untuk tidak menimbulkan malapetaka bagi dirinya, masyarakat, dan alam sekitarnya. Yang kedua, mu'alim. Mu'alim adalah orang yang menguasai ilmu dan mampu mengembangkannya, serta menjelaskan fungsinya dalam kehidupan, menjelaskan dimensi teoritis dan praktisnya, sekaligus melakukan transfer ilmu pengetahuan, internalisasi, serta implementasi. Yang ketiga, mu'adib. Mu'adib adalah orang yang mampu menyiapkan peserta didik untuk bertanggung jawab dalam membangun peradaban yang berkualitas di masa depan. Yang keempat, mudaris. Mudaris adalah orang yang memiliki kepekaan intelektual dan informasi serta memperbaharui pengetahuan dan keahliannya secara berkelanjutan dan berusaha mencerdaskan peserta didiknya, memberantas kebodohan mereka, serta melatih keterampilan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang kelima, mursyid. Mursyid adalah orang yang mampu menjadi modal untuk sentral identifikasi diri atau menjadi pusat anutan, teladan, dan konsultan bagi peserta didiknya. Yang keenam, al-faqih. Sebagai orang yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam, istilah ini lazim digunakan untuk orang-orang yang mendalami ilmu agama di berbagai pondok pesantren. Selanjutnya, adab dan etika guru dalam tinjauan Islam. Adab guru dalam tinjauan Islam
Guru, ustadz, atau kiai adalah orang-orang alim. Mereka disebut alim karena memiliki ilmu yang memadai di bidangnya. Kewajiban orang alim antara lain adalah mengamalkan dan menyebarkan ilmunya kepada masyarakat dalam interaksinya dengan masyarakat, terutama murid-murid sendiri. Seorang guru hendaknya memperhatikan adab-adab tertentu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ghazali dalam risalahnya yang berjudul Al-Adab Fid Din dalam Majmu'ah Rasail Al-Imam Ghazali, yang artinya adab orang alim atau guru yakni tidak berhenti menuntut ilmu, bertindak dengan ilmu, senantiasa bersikap tenang, tidak takabur dalam memerintah atau memanggil seseorang, bersikap lembut terhadap murid, tidak membanggakan diri, mengajukan pertanyaan yang bisa dipahami orang yang lamban berpikirnya, merendah dengan mengatakan saya tidak tahu, bersedia menjawab secara ringkas pertanyaan yang diajukan penanya yang kemampuan berpikir masih terbatas, menghindari sikap yang tak wajar, mendengar dan menerima argumentasi dari orang lain meski ia seorang lawan. Adab guru terhadap diri sendiri. 1. Sigap dalam menjaga adab kemuliaan ilmu sebagaimana para ulama salaf terdahulu. 2. Memuliakan ilmu dan tidak menjadikannya sebagai alat atau media untuk mencapai tujuan duniawi. 3. Menghindari diri dari pekerjaan tercela. 4. Menjauhkan diri dan menyucikan jiwa. 5. Tidak boleh merasa malu untuk mengambil faedah ilmu atau bahkan untuk belajar dari orang yang lebih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Poin yang keempat adalah peran dan tugas seorang pendidik. Yang pertama adalah membimbing peserta didik agar mengetahui kebutuhan, kesanggupan, bakat, dan minat. Yang kedua adalah menciptakan situasi untuk pendidikan. Yang dimaksud dengan situasi pendidikan yaitu keadaan di mana tindakan-tindakan pendidikan dapat berlangsung dengan baik dan dengan hasil yang memuaskan. Dalam pendidikan Islam, pendidik memiliki arti dan peranan yang sangat penting. Hal ini disebabkan seorang pendidik memiliki tanggung jawab dan menentukan arah pendidikan. Itulah sebabnya Islam sangat menghargai dan menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan dan bertugas sebagai pendidik. Islam mengangkat derajat mereka dan memuliakan mereka melebihi pada orang Islam lainnya yang tidak berilmu pengetahuan dan bukan pendidik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Seorang guru harus menguasai mata pelajaran yang akan diberikan serta memperdalam pengetahuannya terhadap mata pelajaran itu dan tidak bersifat dangkal. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.